Halo para penggemar catur, jumpa kembali. Kali ini saya akan tampilkan partai menarik klasik antara Akiba Rubinstein, pecatur hebat dari Polandia, melawan Karl Schleter, pecatur kuat dari Austria. Partai ini sendiri dimainkan pada turnamen internasional San Sebastian pada tanggal 25 April 1912. Dalam partai ini, kita diperlihatkan bagaimana kokohnya pusat putih dan memanfaatkan kekuatan garis terbuka. Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Rubinstein membuka dengan D4, dibalas oleh Karl Schleter dengan D5, kuda F3, kuda F6, C4, E6, kuda C3, C5, C makan D5, kuda makan D5. Di sini saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain hitam di sini adalah C makan D4, menteri makan D4, E makan D5, E4. Saya mundur satu langkah. Grandmaster Grischuk ketika melawan Grandmaster Yue dalam posisi yang sama ketika bermain putih, Grischuk bermain dengan gajah G5 dibalas oleh Yue dengan gajah E7, E3, rokade, gajah E2, kuda C6, menteri D2, gajah E6, rokade, dan seterusnya. Kembali kepada partai analisa. Setelah E4, hitam melangkah kuda C6, mengancam menteri, putih melangkah gajah B5, melakukan pin terhadap kuda C6, D makan E4, menteri makan D8, raja makan D8, kuda G5, dan seterusnya. Seperti pada partai Wesley So melawan Jeffrey Xiong. Kembali kepada partai utama. Setelah kuda makan D5, putih melanjutkan dengan E4, kuda makan C3, B makan C3, C makan D4, C makan D4, gajah B4 melakukan langkah skak. Saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain hitam di sini adalah kuda C6. Kembali kepada partai utama. Setelah gajah B4 melakukan langkah skak, putih menjawab gajah D2, menteri A5. Saya mundur kembali satu langkah. Kemungkinan lain hitam di sini adalah gajah makan D2, menteri makan D2, rokade, gajah E2, seperti pada partai Haru Nakamura melawan Ding Liren yang berakhir draw pada langkah ke-60. Namun pada posisi yang sama, Wesley So ketika melawan Ninat Mamedov, saya mundur satu langkah, bermain dengan langkah gajah C4. Kembali kepada partai utama. Setelah menteri A5, putih melangkah benteng B1, langkah bagus. Saya mundur satu langkah. Kurang bijaksana di sini jika putih melangkah gajah makan B4, menteri makan B4 melakukan langkah skak,
Menteri D2 menutup langkah skak. Menteri makan D2, raja makan D2, raja E7. Dan putih tidak mendapat langkah tempo, benteng B1. Kembali kepada posisi utama. Setelah benteng B1, hitam melangkah, gajah makan D2 sekaligus melakukan langkah skak. Nah, jika dalam posisi ini, saya mundur satu langkah, hitam melangkah kuda C6, maka putih mempunyai langkah bagus dengan benteng makan B4, kuda makan B4, dan di sini terlihat kuda yang berada di B4 terkena pin oleh gajah yang berada di B2. Menteri B3 melakukan tambahan tekanan terhadap B4. Menteri makan A2. Gajah B5, langkah tempo yang bagus. Gajah D7 menutup langkah skak. Gajah makan D7 melakukan langkah skak. Raja makan D7. Menteri makan B4 dengan maksud untuk melakukan langkah rokade di antaranya. Di sini jika hitam melanjutkan dengan Menteri A1 melakukan langkah skak, putih akan menjawab Raja E2, Menteri makan H1, Menteri B5 melakukan langkah skak, dan hitam terkena jaringan mat. Kembali kepada posisi utama. Setelah gajah makan D2 melakukan langkah skak, Menteri makan D2, Menteri makan D2. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam melangkah kuda C6 melakukan perkembangan sekaligus menjaga menteri, maka putih akan melakukan langkah gajah B5 melakukan pin terhadap kuda C6. Menteri makan D2 melakukan langkah skak. Raja makan D2. Gajah D7. D5. Dan putih memegang inisiatif penyerangan. Kita kembali kepada partai utama. Setelah menteri makan D2, putih menjawab raja makan D2. Dan di sini terlihat putih mempunyai kekuatan pion yang berada di pusat. Partai berlanjut. Di sini hitam melakukan langkah rokade, yang mana menurut saya langkah tersebut kurang bijaksana karena menjauhkan raja dari pusat. Jadi pada dasarnya posisi ini jelas sudah berkurang mat potensial dari kedua belah pihak karena menteri sudah tertukar. Sebaiknya di sini hitam melangkah, saya mundur satu langkah, raja E7 agar tetap raja berada di pusat. Kita kembali ke posisi utama. Setelah rokade, putih melangkah gajah B5. Langkah yang bagus. Kita berlanjut. Hitam melangkah A6. Akibat langkah A6, petak B6 juga terlihat kosong dari penjagaan. Namun pilihan lain juga tidak menguntungkan.
Misalnya, saya mundur satu langkah. Jika hitam menjawab B6, maka putih akan menjawab benteng H C1. Gajah B7, Raja E3, dan posisi putih tetap unggul. Atau pilihan lain, misalnya dalam posisi ini, hitam menjawab kuda C6, maka gajah makan C6, B makan C6, dan pion C6 menjadi target. Kita kembali kepada posisi utama. Setelah A6, putih menjawab dengan gajah D3, benteng D8. Saya mundur satu langkah. Seandainya hitam menjawab dengan kuda C6, maka putih bisa melanjutkan dengan benteng H ke C1. Atau juga bisa mengunci pergerakan pion B5 dengan langkah benteng B6. Kita kembali kepada posisi partai utama. Setelah benteng D8, putih menjawab benteng H ke C1 untuk menguasai garis C. B5, benteng C7, bermain sesuai dengan prinsip menguasai baris 7. Dan partai berlanjut, kuda D7, Raja E3, langkah bagus untuk mengontrol pion yang berada di pusat. Kuda F6, kuda E5 menyerang sekaligus menjaga petak G5. Partai berlanjut, gajah D7, G4, H6, bermaksud untuk mencegah dorongan G5. Saya mundur satu langkah. Seandainya di sini hitam bermain gajah E8, maka putih akan melangkah G5, kuda H5. Pilihan lain, misalnya kuda D7, maka putih akan melangkah kuda C6 dengan ancaman benteng dan melakukan langkah skak di E7. Tentu saja posisi putih unggul. Kembali kepada posisi analisa. Setelah kuda H5, putih melangkah gajah E2 mengancam kuda. F6, G makan F6, kuda makan F6. Seandainya hitam memilih G makan F6, maka putih akan melanjutkan dengan gajah makan H5, F makan E5, gajah makan E8, E makan D4 melakukan langkah skak, Raja D3, benteng makan E8, benteng G1 melakukan langkah skak, Raja H8, Raja makan D4. Tentu saja posisi putih unggul. Kita kembali kepada posisi analisa. Jika seandainya kuda yang mengambil pion F6, maka putih akan melanjutkan dengan benteng G1 mengancam pion yang berada di G7. Hitam menjawab G6, maka putih akan melanjutkan H4 untuk melakukan serangan
terhadap sayap raja hitam. Pilihan lainnya setelah G4, jika hitam menjawab dengan G5, maka putih akan melakukan langkah H4, H6, H makan G5, H makan G5, F4, G makan F4, raja makan F4 dengan maksud dorongan pion G5. Putih tetap unggul. Kembali kepada posisi utama, setelah H6, putih melanjutkan dengan F4. Langkah bagus, mengutamakan membuka garis F dibanding garis H. Gajah E8, G5, H makan G5, F makan G5, kuda H7, H4, dan putih terus melakukan penekanan di sayap raja hitam. Benteng D ke C8, salah satu prinsip ketika kita bertahan adalah menukarkan buah sebanyak-banyaknya, dan ini dilakukan oleh pemain hitam. Partai berlanjut, benteng C1 tetap ingin mengontrol garis C, benteng makan C7, benteng makan C7. Di sini terlihat kekuatan pusat putih begitu kokoh, sedangkan buah hitam terlihat berada di belakang. Dan partai berlanjut, benteng D8, saya mundur satu langkah. Seandainya hitam melakukan langkah F6, maka akan dibalas dengan G makan F6, G makan F6, atau kuda makan F6, maka putih akan melangkah benteng E7, mengancam pion yang berada di E6. Kembali kepada posisi analisa, setelah G makan F6, putih melangkah kuda G4, dan posisi putih jelas unggul. Kembali kepada posisi partai utama, setelah benteng D8, putih mulai mengaktifkan bentengnya untuk mencari kelemahan pion dari posisi hitam. Benteng A7 mengancam pion A6, F6. Saya mundur satu langkah. Jika dalam posisi ini hitam menjaga dengan benteng D6, maka putih akan melangkah benteng A8, membuat pin terhadap gajah yang berada di E8, raja F8, G6, F makan G6, kuda makan G6, melakukan langkah skak, raja F7, kuda H8, melakukan langkah skak, raja F8, E5, dan putih melakukan double ancaman. Kembali kepada posisi partai. Setelah F6, putih melangkah G makan F6, hitam menjawab G makan F6, kuda G4,
gajah H5, kuda H6, langkah tempo yang bagus, raja H8, gajah E2, gajah E8. Saya mundur satu langkah. Tentu saja hitam tidak melangkah gajah makan E2, maka putih akan melanjutkan dengan kuda F7 melakukan langkah skak sekaligus mengancam langkah benteng. Kembali ke partai utama, setelah gajah E8, putih mulai mengambil keuntungan dengan memakan pion yang berada di A6, raja G7, kuda G4, F5, benteng A7, lagi-lagi langkah tempo yang bagus dari putih, raja H8. Saya mundur satu langkah. Tentu saja di sini hitam tidak bisa melangkah raja G6 karena putih akan melanjutkan dengan langkah H5 skak, raja G5. Jika saya mundur satu langkah, raja makan H5, maka putih akan melakukan langkah double check kuda F6. Tentu saja posisi putih menang. Kembali kepada posisi analisa. Setelah raja G5, putih melanjutkan dengan benteng G7 skak, raja H4, E makan F5, E makan F5, kuda H6 mengancam F5, kuda F8, kuda makan F5 skak, raja H3, gajah F1 skak, raja H2, benteng G2 skak, raja H1, kuda G3, dan melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah hitam melangkah raja H8, putih menjawab kuda E5, F makan E4, gajah makan B5, pengorbanan yang bagus untuk mengambil petak F7, kuda F6. Hitam tentu saja tidak bisa melangkah, saya mundur satu langkah. Gajah makan B5, karena putih akan melakukan langkah skak di F7 sekaligus mengancam benteng yang berada di D8. Kembali ke partai utama. Setelah kuda F6, putih melanjutkan gajah makan E8, benteng makan E8, raja F4. Langkah bagus. Setelah penempatan buah yang baik, kini raja putih muncul sebagai salah satu penyerang. Raja G8, raja G5, benteng F8, raja G6. Akhirnya raja putih yang membantu penyerangan dan di sini hitam menyerah. Partai klasik yang menarik. Bagaimana putih mempunyai kekuatan pusat yang kokoh dan penekanan melalui garis terbuka C serta tema penutup yaitu raja muncul sebagai senjata terakhir untuk melakukan penyerangan. Semoga partai ini bermanfaat. Salam catur, gens unas sumus.